Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, melanjutkan apa yang ulun sampaikan sebelum Ramadan. Wa nufikha fis suri, sangkakala pun ditiup. As-sur, trompet pun ditiup. Malaikat Israfil yang meniup diperintahkan oleh Allah. Lalu ada orang yang bertanya, sekarang kerjaannya malaikat Israfil itu apa? Kita nggak usah bertanya itu, Pak. Itu urusan Allah, itu urusan malaikat. Sur, trompet atau sangkakala pun ditiup. Faidahum, seketika itu mereka bangkit, bergerak cepat. Minal ajdathi, dari kubur. Jadi ini dibangkitkan dari alam kubur. Kita ini kan nanti meninggal dunia, masuk ke alam berikutnya, yakni alam kubur. Sampai hari kiamat tetap kita di alam kubur, alam barzah. Alam barzah, dinding yang tidak bisa ditembus antara alam kubur dengan dunia. Makanya kan tidak ada orang yang di alam kubur yang sudah meninggal balik lagi, itu tidak ada, Pak. Dan itu keyakinan Islam. Kalau ada itu bohong. Jadi orang yang sudah meninggal itu apakah orang yang dianggap wali atau apa? Tidak ada, Pak. Yang ada itu di TV ada. Nah di TV itu ada itu. Setelah dikubur lalu terbang. Nah itu ada. Jika ada yang seperti itu, nyaman benar. Mati terbang langsung ke Mekah. Oh. Ada alang tanggung terbangnya. Kita tidak. Menuju kepada Tuhan mereka. Ketika sangkakala ditiup, seketika itu orang yang ada di dalam kubur itu bergerak cepat, bangkit maksudnya, bangun, dibangkitkan oleh Allah. Ada yang mengibaratkan seperti apa ya? Seperti orang bertanam kedelai, terucukannya apa model tumbuh seperti itu.
Dan Allah tidak meninggalkan satupun. Wala nughadir anhu akhada. Aku tidak meninggalkan orang yang di alam kubur itu tertinggal. Kita ini di masjid ini kan meninggal nanti. Dikubur di mana begitu? Seorangan. Lalu Allah lupa. Kadeda wae. Kadeda itu nah. Jadi apakah itu kuburan bersama? Apakah kuburan seorangan atau inya hanyut kada ditemuakan atau dimakan binatang buas sehingga ia masuk ke dalam perut binatang itu tetap akan. Karena apa? Karena ada dalam hadis itu ada ajbud danab, jadi ada tulang ekor belakang itu yang tidak dihancurkan oleh Allah. Mungkin yang lain hancur, tapi yang ajbud danab itu yang tidak hancur. Sebagian ulama mengatakan itulah modal Allah untuk membangkitkan. Jadi makanya tidak ada yang di dalam dirinya itu tulang ekor belakang, mesti ada. Menuju kepada Tuhannya, yakni ketika itu ya menuju ke alam mahsyar. Menuju ke alam mahsyar, ila rabbihim yansilun, menuju kepada aku, yakni oleh Allah semua manusia ketika dibangkitkan itu dikumpulkan di mahsyar. Mulai jan 7 miliar manusia kan sekarang jumlahnya 7 miliar. Nang sudah mati-mati Pak, berapa miliar sudah? Cukuplah wadahnya. Lapah nang betakon tak. Maksudnya mahsyar, tempat berkumpul itu cukuplah jan. Nang betakon ini lapah masih. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Buahnya sih Pak ayat-ayat Al-Quran cuman nonton. Ya itu bahasan yang lain bisa. Lalu dalam surat Ali Imran ya, ayat 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Masing-masing ahli tafsir beda-beda cara memahaminya, menafsirinya. Pada hari itu ya, pada hari itu ketika dibangkitkan ada wajah-wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Adapun orang-orang yang menghitam wajah mereka, akafartum ba'da imanikum. Kenapa kamu itu kafir sesudah beriman? Kita ini kan sudah diberi modal. Diberi modal baik kita ini oleh Allah untuk iman kepada Allah. Alastu birabbikum. Ikam tuh percayalah lawan aku nih bahwa aku nih Tuhanmu. Kita menjawab Pak. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan. Jadi kita sudah bersahadah ketika di alam kubur itu. Makanya Pak, kalau ada anaknya orang Kristen ya, belum balik ya, masuk panti, lalu dididik dengan Islam, itu ada yang protes. Pak Haji itu anaknya orang keharingan, waktu itu orang keharingan. Islam makan, kenapa diislamkan? Ya waktu datang ke panti itu belum balik. Jadi berarti itu dia beriman, dia itu berislam. Jadi tanpa harus diislamkan lagi gitu. Sama seperti kita, anak-anak kita apa ya diislamkan? Kan enggak. Kenapa? Karena orang tuanya muslim, lingkungannya juga muslim. Itu seperti itu. Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah siksa yang sangat pedih terhadap apa yang telah kamu berbuat kekafiran.
berbuat apa? Mengingkari terhadap perintah-perintah Allah, berwajah hitam. Nanti akan kita sampaikan. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang bercahaya muka mereka, memutih muka mereka, menceronong bercahaya, memutih muka mereka, fa fi rahmatillah, ia di dalam kasih sayang Allah. Sehingga sudah pernah ulun sampaikan, ada yang bertanya, ya Rasulullah, sampian itu pinandulah lawan umat pian. Lalu Rasulullah SAW menjawab, andai kata ada kuda banyak berwarna hitam, ada kuda yang berwarna putih, apakah kalian tidak bisa membedakan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bisa membedakan. Demikian juga aku. Sejumlah 7 miliar sekarang ini manusia. Kita kan 2 miliar lebih sedikit, Pak, yang beragama Islam. Nggak tahu menghitungnya itu macam apa ya. Di Indonesia sendiri kan hampir 270 juta, Pak. Di Indonesia aja tuh umat Islam. Nah, 270 juta yang bercahaya mukanya berapa kira-kira? Kita nggak tahu ya. Orang yang memutih bercahaya mukanya adalah mereka yang nggak usah susah lah memprediksi berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Berwudu adalah adalah mandi, adalah melaksanakan sholat. Nah, karena orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi di sungai, ujar Rasul. Bukankah kalau orang itu mandi di sungai 5 kali dalam keadaan bersih, dalam keadaan putih, dalam keadaan bercahaya? Kalau dia punya harta juga membersihkan dengan zakat, dengan infak. Bukan hartanya saja yang bersih, tapi kita yang diberikan oleh Allah juga bersih. Khudh min awalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya kalau ambil dari harta mereka itu. Apa? Mungkin infak, mungkin berkorban. Kan ada pengumuman. Ayo, siapa nak berkorban? Siapa nak berkorban? Itu kan namanya diambil juga, Pak, diumumkan. Lalu kita ada rezeki 4. Itu juga dalam rangka untuk membersihkan terhadap diri kita, juga membersihkan terhadap harta kita. Masa kalah dengan Nabi Ismail? Nabi Ismail diperintah untuk menyembelih anaknya. Anaknya juga menyetujui. Nabi Ibrahim ya jelas, Nabi Ibrahim kan nggak maksa, Pak. Minta pendapat. Fandur madataro, wahai anakku, bagaimana menurut pendapatmu? Apa malam tadi diperintah oleh Allah, bermimpi pimpinan perintah menyembelih ikam. Fandur madataro, kayak apa menurut ikam ini, wahai putraku? Dijawab oleh anaknya, ya wahai abaku, ya abatif'al matu'man, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada pian. Satajiduni insyaallah minasabirin. Insyaallah engkau mendapati ulun ini, wahai abah, dalam keadaan sabar. Biar disembelih kan Bapak, Allah yang memerintahkan gitu. Allah yang memerintahkan, ulun mati juga itu adalah ketetapan Allah. Insya Allah diridhoi. Sampai ke situ Bang lah yang namanya iman tuh.
Biar aku berisi duit 20 juta umpamanya, aku umpat korban padu 3 juta umpamanya, ada lagi sisanya. Oh, itu orang yang memang berani. Sampai ada aku ini berisi duit 2 jutaannya, maka korban 3 juta, berutang loh. Oh. Kenapa jadi wani berutang? Tanahku belum payu lagi. Tanahnya pacang payu. Tapi kalau memang tidak ada apa-apanya ya gak usah lah Pak. Karena namanya orang berkorban itu orang yang mampu. Mampu terhadap harta, mampu iman. Ya kalau itu yang menjadikan memutih gak problem Pak. Orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa itu memang tidak problem Pak. Yang problem itu karena memang ia tidak beriman. Nanti akan kita sampaikan. Kita akan menuju ke mahsyar, ke tempat berkumpul yansiluni. Kita akan berkumpul ditetapkan oleh Allah ila rabbihim yansilun. Kalau orang kafir kan nggak percaya ketika di dunia Pak, nggak percaya Pak. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Orang-orang kafir ya ketika dibangkitkan itu terkejut, siapa nih yang membangkitkan aku ini? Qalu ya wailana, celaka Pak. Karena dia terkejut, dia meyakini waktu hidup di dunia tidak ada bangkit-bangkit, mati jadi tanah, campur, habis kisah. Wah, itu orang kafiran gitu. Harapannya orang-orang yang dia mengkafiri Allah itu kan seperti itu. Waduh, pekerjaannya sudah ya namanya aja mengkafiri, jahat gitu. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalin. Nah, inilah apa yang dijanjikan, apa yang diceritakan oleh Allah itu benar, dan benar juga apa yang disampaikan oleh para rasul bahwa kita ini nanti akan dibangkitkan. Kalau ada ceramah di mana loh, bahwa puasalah engkau itu seperti puasanya ulat. Ketika kita membaca seperti itu aja Pak, kayak apa yuk? Ulat itu bisa membuat sebuah rumah seperti kepompong. Dari ulat itu bisa menjadi kupu-kupu. Loh, itu kan anehnya luar biasa ya. Allah loh Pak ya, Allah yang memproses. Dari nang ketiul-ketiulnya berjalan menjadi terbang. Coba bayangkan. Allahu Akbar. Nah, di mahsyar ketika kita bangkit ya, dibangkitkan oleh Allah dari minal ajdad, dari alam kubur, bukan dari kuburan. Kuburannya hancur sudah, enggak apa-apa. Alkah itu kan ada lagi. Yang ada itu alam kubur. Hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ada 10 golongan pelaku maksiat dengan wajah dan penampilan mereka masing-masing sesuai dengan jenis kemaksiatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Bagi kita orang yang beriman enggak. Bagi orang-orang yang berlaku kemaksiatan, dia enggak pernah bertaubat, dia enggak pernah melaksanakan perintah Allah, pokoknya buta lah. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta matanya Pak, bisu, enggak bisa berzikir, tuli telinganya, ditutup oleh Allah Pak. Karena ia menutup diri Pak.
Ada taklim ya kadang-kadang ya meremehkan. Hah? Siapa ngarang nama menyampaikan? Aku ingin bisa. Aku ingin bisa. Aku ingin bisa ceramah kayak itu ya bisa ya kok. Ketika dibangkitkan faminhum ala suratil qirdati fa ammal ladzina ala suratil qirdati fal qattat minan nas yakni an-namam. Ada yang ketika dibangkitkan diserupakan wajahnya dengan monyet. Kalau wajahnya Donald Trump seperti elang. Lo kadang-kadang lo pandang-pandang lo kok kayak Trump juga elangnya. Macam-macam. Ada yang diserupakan wajahnya itu seperti monyet, kal qirdah. Mereka adalah fa'amal ladina ala suratil qirdati. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Qattat itu maknanya namam, suka mencela, suka memfitnah. Pokoknya nggak suka deh lawan orang tuh nah. Jadi ingin orang itu jatuh gitu. Kan ada orang-orang seperti itu, Pak. Makanya sampai kadang-kadang kalau orang berbicara partai sehingga orang tidak mau ikut partai itu kadang-kadang orang mengatakan berpolitik itu jahat. Dan itu memang juga diucapkan oleh orang-orang yang supaya orang Islam ini nggak usah di bidang politik. Nanti ikam akan dipengaruhi orang. Semestinya kita mempengaruhi orang, justru kitanya dipengaruhi oleh orang, kan banyak terjadi begitu. Itu luar biasa, Pak. Yang namanya begintas. Kok jadi begintas antar partai? Di dalam partainya sendiri. Nah, oleh sebab itu lalu mereka politik itu kotor, padahal tidak, Pak. Semestinya kita umat Islam juga harus bergelut di bidang politik. Tapi ya itu tadi karena takut ditakutani juga, akhirnya nggak ikut ya seperti saat inilah. Yang kedua, yang kedua, wa ba'duhum ala suratil khanazir. Ada yang diserupakan seperti babi. Soalnya melihat babi pian. Yang serupa babi adalah orang yang suka makan harta yang haram dan merampas hak orang lain. Kenapa jadi diibaratkan babi? Babi itu Pak, apa aja dimakan. Apa aja dimakan. Maaf, termasuk kotoran manusia. Pokoknya yang jelek-jelek itu babi. Babi itu. Bahwa kemudian Allah itu mengharamkan kepada kita akan babi, bukan kita aja Pak, yang umat-umat yang terdahulu juga diharamkan oleh Allah babi ini. Ada Jepang orang kadang-kadang kenapa jadi Allah itu mengharamkan babi? Sewaktu binatang-binatang itu berada di kapalnya Nabi Nuh, ada orang-orang yang mengatakan jadi Allah itu sarik benerin kelakuan babi lawan anjing nih. Orang pada sedih waktu terjadi banjir, sekalinya babi ini begayaan kanjing kayak itu juga begayaan. Akhirnya Allah haramkannya itu. Bukan karena itu. Itu ujian bagi kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan binatang itu jutaan macamnya, cuman Allah melarang yang ini. Jadi lebih banyak yang dihalalkan dibanding dengan yang haram. Nah itu, jadi orang suka memakan harta yang bukan haknya. Kadang-kadang di antara kita ini yang sering kadang-kadang
berebut harta warisan. Nah, seperti itu. Sekarang banyak itu. Kita ini karena apa, Pak? Lambat membagi itu nah. Jadi sebenarnya kalau kadapati banyak hartanya sih ya nggak masalah, Pak. Biar kada banyak. Kalau orang yang adil itu mesti dibagi. Laki bini, lakinya mati, bininya mati, itu sudah dibagi. Itu begitu. Ini ndak biarkan sampai belaki pulang, bebini pulang, lalu kacau, Pak. Jadi begitu meninggal istri bagi. Ada tagono gini, kemudian suami masih mendapatkan berapa lagi, kemudian untuk anak laki-laki berapa, perempuan berapa. Jadi sudah ada dan transparan dan terbuka sesuai dengan hukum yang ada di dalam ajaran Islam. Itu pasti bagus kok. Pasti bagus. Ini enggak sampai ke cucu cicit kan dia dibagi-bagi. Lalu ngalih. Bebagiannya tuh ngalih. Coba ketika begitu meninggal ada harta bagi. Nah, itu begitu, Pak. Baik itu yang mati itu apakah suami atau istri, punya anak pulang. Jadi ibaratnya hendak belaki pulang nyaman, hendak bebini pulang nyaman kalau ada jodoh. Kita ini karena kawan juga, Pak. Kalau ada jodoh biar 10 tahun kada ada ya kawin. Contoh begitu. Jadi jangan sampai kita termakan hak orang. Jangan menghadangi menyeratus. Ada nih nang dinyamankan ini ada nih. Coba kalau 100 hari itu kan 3 bulan. Orang menyewa 3 bulan itu berapa? Hinip nah mengikuti duit hinip itu termasuk harta haram. Nanti bila dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur seperti anjing. Apakah seperti apa, maaf, seperti babi. Ngapa kada suka melihat babi? Kalau pian ke buntung atau ke ampah ada tuh babi. Dan pinan terompak, ini muyak ini ku terompak. Nah, ada nangampunnya itu pian tahulah. Hati-hati betul. Nah, ampun orang tuh. Wa ba'duhum munakkisun ila akhirih. Ini hadis, Pak. Ada yang tubuhnya terbalik. Ini hadis, kakinya di atas dan diseret muka mereka. Kakinya di atas ya, tentu aja kepalanya di bawah. Yang tertelungkup kepalanya di bawah, kakinya di atas, itu adalah pemakan harta riba. Wah, kadang ngalih sebenarnya kita ini kalau kerjasama usaha apa kadang ngalihnya. Kalau kerjasama usaha sudah bagus. Jadi ini contoh. Yang keempat, wa ba'duhum amma yataraddun. Ada yang buta tersungkur. Yang di dalam keadaan buta adalah mereka yang bertindak dolim. Dolim itu apa ya? Menganiaya orang. Wah, kasihan banyak orang. Menganiaya terhadap orang. Beisi bini, beisi anak, seorang beisi penghasil. Kan memang kita ini diberi rezeki, Pak. Malah dibiarkan bini kada dinafkahi, anak juga kada dinafkahi, padahal ada toh. Itu nanti, Pak, akan tersungkur dan ia karena bertindak dolim, buta lagi. Wa ba'dhum summun bukmun la yaqilun wasummu wal bukm alladzina ya'jibuna bi a'malihim. Ada orang yang bisu, tuli dan tidak berakal. Model nyanyuk gitu. Jadi dibangkitkan dalam keadaan nyanyuk, mana bisu mana tuli. Adalah orang yang suka al-ujbu wal kibr,
Apa? Suka ujub, merasa diri ini lebih baik daripada orang, merasa bahwa membanggakan terhadap dirinya. Hati-hati bujur, Pak. Orang yang berilmu bisa ujub dengan ilmunya, orang berharta bisa ujub dengan hartanya, orang kuat bisa ujub dengan kekuatannya, ataupun dengan al-kibr, merasa diri lebih baik daripada orang. Padahal apa yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah. Kenapa jadi diujubkan, dibangga-banggakan? Buat apa, Pak? Kalau Allah itu mau mengambil setomat, mau memberi juga sebentar. Qulillahumma malikal mulk. Katakan wahai Muhammad, Rasul mengatakan, ya Allah, engkau itu adalah penguasa mutlak. Engkau mengambil, engkau memberi, engkau memuliakan, engkau menghinakan. Pada tanganmu ya Allah semuanya baik. Yang keenam, wa ba'duhum yamdohuna alsinatuhum. Ada yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri begitu dibangkitkan. Jadi makanya rupanya bermacam-macam, tergantung apa kemaksiatannya baik. Mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada. Dari mulut mereka mengalir nanah laksana air liur berbau busuk dan membuat semua orang merasa jijik kepadanya. Yang mengunyah-ngunyah lidahnya seperti itu adalah para orang yang berilmu, para hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Pandir bisa, tapi tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, sehingga nanti lidahnya itu akan menjulur dan mengeluarkan bau yang jijik. Jadi kita ya hati-hati juga, artinya ya dalam hidup namanya bibir kada betulang, kadang-kadang berucap kan nyaman. Lalu apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Wa ba'duhum musallibuna ala judu'i minan nar. Ada yang disalib di atas palang-palang api. Yang tersalib di atas palang-palang api ini adalah orang yang suka menfitnah orang lain kepada penguasa. Nah, itu spion-spion yang mencari-cari orang-orang punya kesalahan, kemudian dilaporkan kepada penguasa, kemudian dipenjara. Itu nanti akan disalib oleh Allah di atas palang-palang api ketika dibangkitkan. Wa ba'duhum muqatti'atu aydihim wa arjulihim. Ada yang terpotong tangan dan kakinya. Yang terpotong-potong tangan dan kakinya adalah orang yang selalu mengganggu tetangganya. Orang yang falladzina yu'dunal jiran. Jadi tetangganya itu merasa terganggu akibat dari apa yang kita lakukan. Itu termasuk orang-orang yang apa? Orang yang terpotong tangan dan terpotong kakinya. Wa batuhum asyaddu natnan minal jaifi ila akhirih. Ada yang baunya lebih busuk dari bangkai. Yang baunya lebih busuk daripada bangkai adalah orang yang selalu memuaskan hawa nafsu. Contoh, kadang tinggal ngalih kita nih. Kalau sudah jam 4, setengah 5 karena hawa nafsu apa? Hendak guring. Hendak guring, baik. Padahal ketika itu kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat subuh nih guring. Itu adalah orang-orang yang nanti baunya busuk seperti bangkai. Orang yang bergelimang dalam dosa syahwat dan menolak menunaikan hak Allah
dalam harta kekayaannya. Allah sudah memerintahkan untuk berinfak minimal mimma dari apa-apa yang aku berikan. Mimma dari apa-apa itu sebagian itu adalah minimal 2,5%. Orang Kristen itu Pak 10%. Orang Hindu 50%. Coba besar mereka itu, kita ini sedikit. Tapi insya Allah yang kita keluarkan bisa lebih dari 2,5%. Mudah-mudahan. Tapi minimal 2,5% mungkin kada. Di antara pian ini maaf ada dapat pensiun 4 juta, itu 100.000 tuh Pak. Bukan zakat kada, infak. Oke. Insya Allah dengan infak yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Jadi tidak menunaikan hak. Sudah punya biaya untuk umroh kada tulang. Nak nukar amas lagi. Sudah isi rumah, nak maulah rumah ulang sebuting lagi. Ada seperti itu. Padahal sudah ada duitnya. Padahal Allah juga berjanji apa saja yang kamu nafkahkan Allah akan mengganti. Tapi kada yakin. Wa ba'duhum mulabbisuna jalabiba sabighah minal qataran. Ada yang memakai baju-baju panjang terbuat dari timah yang meleleh. Mereka adalah orang yang selalu takabur, suka bermegah-megah dan memuji terhadap dirinya. Jadi semua kemaksiatan, dan tentu saja ia tidak pernah bertaubat. Kita ini ya memang banyak dosa. Alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur ini melebihi Rasulullah. Ini kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Makna at-taubah itu ar-ruju ilallah. Kembali kepada jalan Allah. Kan seperti itu, Pak. Makanya kesempatan-kesempatan untuk mohon ampun dari syariat Allah itu hampir hari-hari. Contoh aja sudah pernah sampaikan, orang berwudu itu juga menghapus dosa-dosa. Orang sembahyang menghapus dosa-dosa, termasuk lafaz-lafaz doa-doa yang ada di dalam sembahyang itu. Kalau kita Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, itu juga doa mohon kepada Allah untuk diampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah itu suka loh Pak. Allah tuh asalkan roh itu belum ditenggorokan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi? Nah, sehingga nanti dengan dalil-dalil hadis dari Mu'adz bin Jabal tadi tidak terjadi kepada kita. Kan seperti itu ya kalau Pak. Dan kita mengetahui bahwa diri kita ini kan tidak terlepas dari yang namanya dosa. Ada dari lisan, ada dari hati, ada dari perbuatan loh dosa itu. Selesai kita melaksanakan sholat wajib, Astagfirullah, 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 ya toh? Kita mohon ampun kepada Allah. Ketika memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita, kita pun juga memohon ampun untuk diri kita. Rabbi firli wali walidayya, kan diri kita dulu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ulun, juga dosa kedua orang tua ulun. Warhamni Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Jadi hampir-hampir itu. Termasuk waktu sujud rukuk, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ujungnya Allahumma gfirli. Jadi seperti itu. Makanya kita orang-orang yang sudah menjalankan perintah-perintah Allah, insyaallah kita orang-orang yang ibyadot, orang-orang yang memutih,
orang-orang yang bercahaya ketika dibangkitkan oleh Allah. Ketika nanti sudah berada di mahsyar, Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Itu kan seperti itu. Jadi makanya kita ini di dunia ini memang berupaya untuk memiliki sebuah bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekalah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita sekalian di dunia dan di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.